وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى شر القدر إن شاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها وصوتنا بأن وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شيخنا وشيخنا وأسسنا اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف حجة الإسلام وبركة الأنام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخه في الدارين. آمين. Taib. Kita masuk ke bab al-qawlu fi ma'asil qalb. Allah qala al-qawlu fi ma'asi al-qalb. Bab tentang maksiatnya hati. Tentang maksiatnya hati. Yang terakhir kemarin, kalau kita pengen hatinya baik, bersih, dianjurkan untuk selalu bermuraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah jadi keingetan. Karena apa? Diawasi. Karena ibadah ibadah ketika sendirian itu lebih susah daripada ibadah ketika banyak orang. Ketika banyak orang kita bisa ada rasa malu kalau mau buat maksiat, ya kan? Kita mau berbuat dosa juga kita mikir-mikir dulu, takut-takut harga diri kita turun. Itu ketika ada orang banyak, ada orang lah, minimal ada orang. Tapi apa jadinya ketika kita hanya seorang diri di kamar, nggak ada orang lain kecuali diri kita sendiri? Maka ketika itulah muraqabah itu akan muncul. Apakah benar-benar hati kita itu mantap kepada Allah atau enggak? Oke. Muraqabah. Maka di sini ada penjelasan tentang kemaksiatan yang diperbuat oleh hati. Apa saja maksiat hati? I'lam anna sifati al-madmumata fil qalbi kathiratun. Ketahuilah bahwasanya sifat-sifat tercela di dalam hati itu banyak. Wa tariqu tathhiril qalbi min radha'iliha tawilatun. Dan jalan mensucikan hati daripada noda itu sangatlah panjang. Ya, enggak cukup satu jalan aja kita tempuh kemudian langsung bersih. Enggak. Tetapi kata Imam Ghazali, jalan mensucikan hati itu perjalanannya panjang. Enggak cukup sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Bahkan kata Syekh, kita belajar tentang bagaimana enggak hasad itu gampang. 1 detik, 2 detik, paling lama 1 menit itu selesai. Tetapi ketika kita mempraktekannya, itu butuh berbulan-bulan. Maka dari itu dikatakan jalan mensucikan hati itu prosesnya panjang. Wasabilul ilaji fiha ghamid. Cara
mengobatinya juga itu sangat payah, sangat susah, rumit, nggak semudah yang kita bayangkan. Wa qad darasa bil kulliyati ilmuhu wa amaluhu li ghaflatil khalqi an anfusihim. Wa qad darasa, ingdarasa itu inmaha, terhapus ya, ilmu tentang jalan tadi yang menuju jalan mensucikan hati itu sudah mulai terkikis, hapus, hilang. Wa amaluhu, dan juga praktek mensucikan hati pun mulai hilang. Kenapa? Li ghaflatil khalqi an anfusihim, karena ketidakpeduliannya makhluk terhadap diri mereka. Nah, jadi ilmu dan praktek mensucikan jiwa itu sudah mulai dilupakan oleh orang. Sudah mulai dilupakan orang. Ingdarasa inmaha. Washtighalihim bizakharifid dunya. Yang pertama, tidak mungkin ya mensucikan jiwa itu bukan sebuah ketertarikan, bukan sebuah minat bagi setiap orang per individu, tidak ya. Itu alasannya pertama. Kedua, bahwa pensucian jiwa, pensucian hati itu terkendala karena kita lebih suka sibuk dengan kemegahan dunia ya, mencari menumpuk harta, kemudian apa yang kita akan mesti siapkan untuk lebaran. Laisal aidu liman kana thiyabuhu jadid walakin al aidu liman kana ta'atuhu tazid. Itu sejatinya, kata ulama, bukan bagi mereka yang pakaiannya baru. Laisa liman thiyabuhu jadid walakin liman kanat ta'atuhu tazid. Tetapi bagi mereka yang setelah menunaikan ibadah Ramadan, keluar daripada Ramadan, taatnya malah bertambah karena dia keluar daripada tarbiyah. Sejatinya adalah seperti itu, karena kita benar-benar dididik oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Tetapi itu tergantung kepada usaha kita masing-masing. Kalau selama bulan Ramadan kita hanya tidur aja habis subuh, kemudian hanya menunggu waktu buka, ya kita sedikit sekali manfaat yang kita bisa ambil ya. Jadi sebenarnya itu waktu yang baik untuk kita gunakan dalam pensucian jiwa, baik itu untuk kita zikir. Malah puasa tadinya kita disuruh sedikit tidur, malah banyakin tidur. Makanya ketika masuk ke dalam Ramadan, keluar dari Ramadan gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Karena nafsunya belum terdidik. Wa qad istaqsayna dzalika kullahu fi kitab Ihya'i Ulumuddin, dan semuanya itu sudah kami jelaskan secara gamblang, secara panjang kali lebar sama dengan luas. Itu semuanya ada di kitab Ihya' Ulumuddin. Nah, itu sudah mulai mengisyaratkan itu. Jadi Imam Ghazali mulai dari kitab Bidayatul Hidayah sudah mengisyaratkan kepada kita semuanya bahwa kalau kita pengen penjelasannya lebih jelas lagi, ya silahkan rujuk ke Ihya' Ulumuddin. Tapi poinnya paling nggak ada di sini, sedikit banyaknya itu ada di sini di Bidayatul Hidayah. Kalau pengen lebih luas lagi, maka di Ihya' Ulumuddin. Insya Allah bertahap. Oke. Posisinya di mana di Ihya' Ulumuddin? Fi ruba'il muhlikat wa ruba'il munjiyat, di 1/4 ya. Jadi Ihya' Ulumuddin kan ada 5 jilid itu. Kitab tasawuf yang ditulis oleh Imam Ghazali itu besar, itu paling besar itu. Ihya' Ulumuddin 5 jilid, Pak. 1 jilidnya segini, Pak. Ihya' Ulumuddin, dan full. Enggak kayak gini. Kali ini kan yang kita baca yang atasnya. Kalau Ihya' Ulumuddin itu semuanya full. 1 jilidnya segini. Nah, dikali 5 berapa itu? Itu semuanya tentang hati. Tapi dalam isi Ihya' Ulumuddin itu terbagi-bagi. Ada
salah satunya adalah tentang muhlikat, sesuatu yang dapat membinasakan seseorang. Tapi tentu bukan membinasakan dari segi yang lain, kecuali dia membinasakan dari segi dosa dan tentang keburukan hati. Ini namanya muhlikat, yang menghancurkan, ya. Bukan perbuatan zina, bukan, ya. Kalau itu fikih, ya kan, mencuri itu fikih. Kalau ini rubul muhlikat, ya seperti dengki, namimah dan lain sebagainya, tapi dengan penjelasan yang lebih mendalam di Ihya Ulumuddin. Makanya kemudian yang selanjutnya ada di rub'il munjiyat, ada yang tentang yang menjerumuskan seseorang ke dalam kehancuran, ada sesuatu yang menjerumuskan yang mengantarkan seseorang kepada kemenangan, namanya munjiyat. Ada muhlikat, ada munjiyat, itu lawan, tolak balik, lawan. Satu mengarah ke kiri, satu mengarah ke kanan. Makanya ulama-ulama kita itu mengatakan, sering sekali saya dengar juga, kayak man lam yaqra al-ihya falaysa minal ahya. Cakepnya itu. Man lam yaqra al-ihya falaysa minal ahya. Cuma bedanya i sama a, tapi artinya beda. Man lam yaqra al-ihya, barang siapa yang belum membaca kitab Ihya Ulumuddin, maksudnya Ihya di sini, barang siapa yang belum membaca kitab Ihya Ulumuddin, falaysa minal ahya, maka itu dia dianggap bukan orang hidup. Falaysa minal ahya, maka dianggap dia itu bukan orang hidup, karena masih dalam kondisi yang masih ngalor ngidul, belum jelas. Maka itulah pentingnya kita belajar Bidayatul Hidayah sebagai perantara. Ketika kita masuk ke Ihya Ulumuddin, nggak kaget lagi. Kayak orang olahraga itu, Pak. Orang olahraga kan nggak mungkin langsung misalkan lari maraton sekencang mungkin, kan enggak. Pemanasan dulu ya. Kayak orang main bola kan ada pemanasannya, nggak Pak Januari? Kalau udah lama nggak olahraga, kemudian dipaksa olahraga, yang ada pegel-pegel. Ya Allah, bisa-bisa jantungan. Kayak saya nggak pernah olahraga, bisa gawat itu. Disuruh lari aja muter balapan sama Aldi, udah stop, udah jangan terusin lagi. Karena beda fisiknya orang yang sering olahraga sama orang yang belum tidak pernah olahraga. Sama orang yang biasa melatih jiwanya itu, sedikit makan, sedikit tidur, sedikit ngomong, sedikit gaul, itu karena dia sudah biasa, santai aja, sudah biasa aja. Tapi orang yang nggak biasa seperti itu, dia banyak ngomong, banyak tidur, ya kan, gaulnya juga bebas, dia suruh sedikit tidur, sedikit makan juga dia kelabakan kayak cacing kepanasan, susah. Jadi semuanya itu perlu tahap, perlu tahap. Allah. Oke, cepat-cepat. Kalau kayak gini nggak selesai. Walakin nahdhiruka al-an salasan min khaba'isil qalb. Tetapi walaupun disebutkan di Ihya, di sini saya akan sebutkan 3 aja keburukan hati. Ingat Pak, nih Imam Ghazali itu hanya mengambil 3. Kalau Ihya berarti lebih banyak. Di sini hanya disebutkan 3 keburukan hati. Kenapa ada rambutnya? Rambutnya Syakir nih. Nah, di sini hanya disebutin 3. Wahiyal ghalibatu ala muttafiqatil asri, dan ini adalah penyakit yang umum, yang umum. Litakhudha minha hidraka, agar kamu lebih waspada. Fa innaha muhlikatun fi anfusiha, karena pada dirinya sendiri itu adalah menghancurkan. Wahya ummahatun li jumlatin minal khaba'ith siwaha. Dan kalau 3 ini kalau dibandingkan dengan kotoran-kotoran dan penghancur yang lain, dia adalah induknya, induk daripada keburukan. Maka pegang dan hafalin 3 ini.
siwaha wahya, dan induk daripada keburukan, kata Imam Ghazali, ini bisa nih kita pegang baik-baik. Yang pertama hasad. Apa itu hasad? Apa itu hasad? Dengki, iri. Oke. Waria, apa ria? Ria itu apa? Pamer. Wal ujub, bangga diri. Wih, saya gitu loh. Saya gitu loh. Kalau nggak ada gua, itu nggak pernah berjalan itu. Tak apa namanya, iftar di musola itu. Ustaz, saya Ustaz. Saya pokoknya kata-kata saya itu yang masuk ke ujub ini. Ya, hati-hati tuh yang sering ngomong-ngomong saya, berarti dia ada sifat yang ini, hati-hati. Ya. Nah, berarti kita nggak usah mengukur orang lain, tapi ukur diri sendiri dulu. Ya, ukur, karena kita belajar ini untuk mengukur diri kita. Apakah ada nggak sifat ini di dalam diri kita? Kalau ada, maka kita perlu perbaikan. Saya, alhamdulillah. Kalau nggak ada saya, nggak jalan itu pengajian. Kalau ria itu, aduh, malas nih, nggak ada orang, nggak mau usah berangkat ah. Malas juga pengajian, nggak ada orang. Mendingan di rumah ngajinya streaming. Nah, paham kan? Itu namanya ria. Tarkul amal li ajlin nas ria, wal amal li ajlin nas syirik. Mengerjakan sesuatu karena ada seseorang selain Allah, itu adalah syirik, karena dia menduakan Allah, ya kan? Mengerjakan, tapi meninggalkan sesuatu karena seseorang, dia adalah ria. Hati-hati. Makanya benar-benar mukhlishina lahud din, itu ibadah yang susah. Ikhlas. Apa penyakitnya? Dengki, ria, dan ujub. Biasa itu, nggak usah datang lah ke majelis, itu sepi, itu datang ke sana, itu bisikan setan itu. Nggak usah datang, itu ngapain? Tuh dari luar aja udah kedengeran. Nah, itu termasuk menjauh bisikan setan, untuk menjauhi tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah, kan ada mic, kan ada speaker, kita bisa dengar dari rumah. Ini kan, apalagi rumahnya di tengah di samping masjid misalkan. Nggak usah perlu datang. Beda orang yang datang ke masjid sama duduk di rumah atau ya, Pak PI. Beda. Pak PI dekat juga datang ke sini, alhamdulillah istiqomah pagi sama sore. Nggak pernah gaib. Nggak tahu kalau selain saya mah. Nah, itu termasuk ria itu. Kalau nggak tahu mah kalau selain saya mah, itu kan ada rianya tuh. Ya kan? Nah, jadi sekecil itu bisa terdeteksi kita sifatnya itu ada nggak tuh. Nah, astagfirullah. Makanya jangan sampai tinggal itu yang ya, kalau kita itu penyakitnya itu hanya diketahui sama orang-orang yang hatinya bersih. Makanya jangan sampai tinggal astagfirullahaladzim. Lama kali saya jelasin. Fajtahid fi tadhhiri qalbika, maka usahalah untuk mensucikan hatimu minha, dari penyakit hati yang termasuk induk penyakit hati. Fa in qadarta 'alaiha fata'allam, kalau kamu mampu maka belajarlah kaifiyatal hadri min baqiyatiha, bagaimana cara mewaspadai, menghindar daripada sisa daripada penyakit hati. Jadi selain daripada 3 ini, belajar dari mengatasi 3 penyakit ini, insya Allah kita bisa mengatasi penyakit yang lain. Maksudnya seperti itu. Min rub'il muhlikat, dari selainnya. Fa in ajasta an hadza fa anta min an ghairihi ajaz, katanya. Kalau kamu mengatasi 3 perkara buruk ini, penyakit ini nggak mampu, kamu yang lainnya nggak bakalan mampu, katanya. Nggak bakalan mampu lagi. Jadi pegang itu kepalanya, ekornya ngikut. Ya kan, Dik? Ya.
pegang kepalanya, ekornya ngikut. Gitu. Pegang kepalanya, insya Allah bantuan yang lainnya ngikut, nggak usah kita ngajuin. Insya Allah nanti dia nawarin sendiri, ini ada bantuan silakan. Ya gitu, karena kita pegang kepalanya. A'jaz wala tadhunanna annaka taslamu bi niyatin salihatan fi ta'allumil ilmi wa fi qalbika syai'un minal hasad. Jangan salah sangka bahwa kamu itu bakal selamat dengan hanya sekedar niat yang soleh ketika belajar, sedangkan di dalam hatimu itu masih ada sifat hasad, warriya wal ujub. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah pernah bersabda, thalathun muhlikat, ada 3 perkara yang membuat kita semuanya hancur, amalnya hancur di akhiratnya. Syuhun muta', yaitu orang yang kikir, pelit, medit. Kalau bakhil masih mending, dia syuhun muta', sama dirinya sendiri aja pelit. Itu pelitnya Masya Allah. Syuhun muta'. Wa hawa muttaba', hawa muttaba' itu nafsu yang selalu diikutin. Kita pengen beli sendal, sepatu, yuk kita mall, pergi ke mall, ke Season City. Setelah sana, ada baju baru ini, bagus ini. Duit masih banyak ya, kita belilah. Niat awalnya beli sepatu. Setelah sana ngelihat cakep-cakep barangnya, kita beli 1 juta habis. Nah, itu namanya hawa muttaba'. Makanya hindari dari hawa muttaba'. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, bangga terhadap diri sendiri, terlalu menganggap bahwa dirinya itu wow, spesial. Hadza wallahu a'lam bissawab. Biar pas, ini muqaddimah soalnya. Amal hasad, ini amal hasad beda lagi. Amal hasad berapa lagi? 27 detik. Wah, 27 detik. Oke, silahkan barangkali ada pertanyaan. Salasun muhlikat, ini hadis yang sering dibawakan oleh guru saya juga. Salasun muhlikat, syuhun muta' wa hawa muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi. Pas ya? Punya sempit. Tambah seru ini pembahasannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa. Jangan buka dulu, berdoa dulu, berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Qulu bil hana wal afiyah.